Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Patahuddin MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Dr. Ahmadin MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Haji Muhammad Rashid Ridha MPU selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hendaknya dipahami bahwa tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, serta adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada segala aspek kehidupan merupakan tantangan terkini yang harus dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas ialah dengan penerapan pembelajaran sejarah dalam kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Runtuh dan berkembangnya sebuah peradaban tergantung bagaimana peradaban itu mampu menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita semua bahwa beberapa peradaban besar yang pernah berjaya di masa lampau pada akhirnya mengalami kemunduran sebab tidak mampu merespon perubahan yang terjadi di masanya. Tantangan terkini yang dihadapi oleh bangsa ini ialah adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada segala dimensi kehidupan, baik dari segi politik, hukum, sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi lebih dari 1 tahun lamanya ini telah berimplikasi pada terjadinya berbagai perubahan dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 setelah 2 warga Depok yang terkonfirmasi positif. Untuk mengendalikan penularan COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar adalah kegiatan pembatasan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih masif. Merebaknya pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aktivitas kehidupan manusia termasuk dalam dunia pendidikan. Pada 18 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa segala kegiatan di dalam atau di luar ruangan akan ditunda sementara waktu, termasuk dalam sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran di sekolah kemudian dilaksanakan secara daring. Peralihan dari pembelajaran secara tatap muka ke pembelajaran daring merupakan sesuatu yang baru bagi siswa dan guru. Sebagai suatu hal yang baru bagi dunia pendidikan, pembelajaran daring berdampak pada berbagai kendala yang dialami oleh guru, siswa, hingga orang tua siswa. Dalam proses pembelajaran daring, beberapa guru mengalami kendala yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, jaringan internet, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan. Penerapan kebijakan belajar dari rumah ini juga membuat sebagian siswa merasa cemas dan tertekan. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat siswa stres dalam menjalani pembelajaran daring. Tidak hanya banyak, tugas yang diberikan juga dianggap memberatkan dan memiliki waktu pengerjaan yang sangat singkat, sehingga membuat siswa kebingungan mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Selain itu, konektivitas jaringan yang kurang stabil juga membuat siswa takut apabila terjadi kendala teknis, seperti tugas yang tidak terkirim, terlambat mengikuti kelas, hingga kesulitan mendengar penjelasan guru. Pembelajaran yang daring yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 merupakan tantangan tersendiri bagi guru sejarah, sebab mata pelajaran sejarah pada dasarnya menekankan aspek pendidikan dan karakter, bukan hanya menyampaikan informasi belaka. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada proses pembelajaran sejarah yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah yang terdiri atas daerah pegunungan dan daerah pesisir membuat proses pembelajaran di Kabupaten Polewali Mandar mengalami dinamika yang kompleks. Akses internet di wilayah pegunungan sulit dan belum terlalu memadai,
sedangkan di wilayah pesisir, konektivitas jaringan cukup mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 memberikan pukul yang sangat telak bagi dunia pendidikan Indonesia. Sistem pembelajaran daring yang diterapkan belum terlalu efektif dan masih memiliki banyak kekurangan. Konektivitas jaringan yang belum memadai di setiap daerah, sarana dan prasarana yang masih kurang, serta rendahnya kesadaran peserta didik untuk belajar secara daring merupakan tantangan terkini ataupun tantangan yang dihadapi oleh para pendidik. Namun di sisi lain, pembelajaran secara langsung atau tatap muka belum dapat dilaksanakan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi. Adapun rumusan masalah yang diangkat, pertama, bagaimana proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Kedua, bagaimana peran guru dalam mendorong aktivitas siswa untuk belajar sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, bagaimana prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021, untuk mengetahui peran guru dalam mendorong keaktifan siswa untuk belajar sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi COVID-19 serta dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian yang lebih lanjut. Dua, manfaat praktis bagi pemerintah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan acuan bagi pemerintah, utamanya bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengambil setiap kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi. Kemudian bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat Polewali terkait dengan proses pembelajaran sejarah yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis mampu memahami proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar serta dapat memberikan sumbangsi pemikirannya bagi masyarakat umum. Tinjauan pustaka, kajian teori. 1. Pembelajaran. 2. Sejarah. 3. Pembelajaran sejarah. 4. Tujuan pembelajaran sejarah. 5. Prinsip-prinsip pembelajaran sejarah. 6. Pembelajaran pada masa pandemi. Hasil penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Susanti dari SMA Negeri 1 Peling Surat pada tahun 2020 dengan judul Praktik Pembelajaran Sejarah pada Masa Pembelajaran Jarak Jauh. Kedua, penelitian yang dilakukan Evita Cahaya Ramadhani dari YAI Purwokerto pada tahun 2020 dengan judul Peran Guru dan Orang Tua dalam Penggunaan Media Pembelajaran Daring pada masa pandemi COVID-19 di MI Muhammadiyah Kerajaan Kecamatan Kuncen Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2020-2021. Adapun kerangka konsep yang kami bangun, pembelajaran sejarah, pandemi virus corona, dampak terhadap pembelajaran sejarah, dinamika terhadap pembelajaran sejarah di SMA 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, aspek-aspek proses pembelajaran, peran guru, prestasi belajar siswa. Jenis penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Deskripsi fokus penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada proses pembelajaran sejarah, peran guru dalam mendorong keaktifan siswa untuk belajar sejarah, dan hasil prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Tahap-tahap penelitian, tahap pra penelitian, dan kedua, tahap pekerjaan lapangan. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian. Yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri. Prosedur pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. 8. Pengecekan capsahan data. 9. Analisis data. Adapun kerangka outline dari penelitian ini, yang pertama, halaman judul, halaman pengesahan, moto abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, A. Kajian teori, B. Pembelajaran, C. Sejarah, D. Pembelajaran sejarah, E. Tujuan pembelajaran sejarah, F. Prinsip-prinsip pembelajaran sejarah, G. Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, H. Hasil penelitian yang relevan, I. Kerangka konsep, bab 3 metode penelitian, A. Jenis penelitian, D. Lokasi dan waktu penelitian,
C. Deskripsi fokus penelitian. D. Tahap-tahap penelitian. E. Jenis dan sumber data. F. Instrumen penelitian. G. Prosedur pengumpulan data. H. Pengecekan caption data. I. Analisis data. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. Bab 5. Kesimpulan. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pustaka. Lampiran daftar riwayat hidup. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.